Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa rasulun rabbina bil haqq wa nudu an takumul jannah urustumuha bima kuntum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masiril muslimin jamaah Jumat rahikumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan hadir di hari ini, hari Jumat, di Masjid As-Sakur ini. Semoga kehadiran kita membawa berkah, rahmat, ampunan, cinta dan keridhaan Allah. Selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahikumullah. Seruan awal di setiap khutbah adalah menyuruh untuk seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah, menuruti apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi, meninggalkan sejauh-jauhnya apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dihindari, atau sesuatu yang telah dilarang oleh Allah untuk kita lakoni ataupun untuk kita makan dan minum. Jamaah Jumat rahikumullah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita bersama orang-orang lain yang telah Allah ciptakan. Maka daripada itu, sebagai seorang muslim diberikan panduan karakter dalam kehidupan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dalam karakter hubungan sesama seorang muslim yang benar-benar beriman. Yang pertama, karakter yang harus kita miliki, berusaha untuk menebar kebaikan dan hindari menebar keburukan. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk ketika bersama dengan orang lain, apalagi sesama muslim, sesama kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa menebar kebaikan sekecil apapun, meringankan beban orang lain, membuat orang lain bisa melakukan banyak hal-hal dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah, salah satu kebaikan seperti menghilangkan duri di jalanan itu adalah kebaikan. Membuat orang bisa lebih cepat sampai ke masjid, atau membuat orang bisa akhirnya membaca Al-Quran, membuat orang bisa melakukan hal-hal yang baik, bukan membuat hal-hal yang buruk, menimbulkan banyak masalah, membuat orang merasa sulit akhirnya karena keburukan-keburukan kita, menjadi terganggu karena keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka orang beriman atau orang muslim yang benar imannya, dia menebar kebaikan dan tidak membuat keburukan, tidak menebar keburukan. Yang kedua, orang beriman, orang muslim
dianjurkan ketika dia bersama dengan kaum muslimin agar menghadirkan cinta, kasih dan sayang. Sekali lagi, menghadirkan cinta, kasih dan sayang, dan berusaha untuk menghindari kemarahan dan kebencian. Jadi kalau kita bersama umat Nabi Muhammad SAW, bersama sesama muslim, hadirkan rasa cinta, kasih dan sayang. Dengan rasa cinta, kasih dan sayang ini, kita akan menimbulkan rasa bahagia. Karena ada cinta, kasih dan sayang sama kita. Di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu adalah bersaudara. Kita tidak dipersaudarakan karena garis keturunan, tetapi kita dipersaudarakan oleh Allah karena keimanan. Sama-sama kita terhubung kepada Allah, sama-sama kita terhubung dengan Rasulullah. Jadi kita menghadirkan cinta dan kasih sayang agar Allah meridhoi kita. Allah tidak menghendaki kita menebar kemarahan dan kebencian. Dikit-dikit marah menjema, dikit-dikit meruak, dikit-dikit luat, terus menghasut agar jema luat pula. Kalau dulu itu jadinya timbul kesusahan, timbul rasa ingin menghindar, timbul hal-hal yang lain. Maka Islam yang benar, orang beriman itu menghadirkan cinta dan kasih sayang karena Allah dan Rasulnya. Allah yang memerintahkan, Rasulnya yang mencontohkan. Rasulullah mencontohkan cinta, kasih dan sayang. Para sahabat mengikuti, begitu tauladannya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Salah satunya menghadirkan cinta, kasih dan sayang. Muhammadur Rasulullah itu adalah Nabi Rasulullah yang sangat berkasih sayang kepada umatnya. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, tidak berkasih sayang terhadap umatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Malah kita terus marah, malah kita terus mengadakan kebencian. Itu bukan ajaran Islam, Pak. Jujur. Dikit-dikit marah, dikit-dikit menabur kebencian ke sesama muslim. Hanya sekedar beda-beda sedikit, sudah kasak kusuk. Subhanallah. Bagaimana kalian menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian menghadap Allah? Menghadap Rasulullah saja ditanya nanti, apa yang kalian lakukan terhadap umatku sesama muslim yang hadir bersamamu? Apakah hanya kebencian dan kemarahan yang kau tunjukkan? Subhanallah. Yang ketiga, jemaah Jumat rahimakumullah, dianjurkan kita untuk saling memuliakan, bukan merasa paling mulia. Kebanyakan ini kadang banyak orang merasa paling mulia, merasa mulia, tidak memuliakan orang lain. Kalau sama orang lain sukanya merendahkan, bahkan mencaci dan menghina. Padahal ajaran Islam yang benar adalah saling memuliakan. Nabi itu sangat memuliakan tamu, sangat memuliakan perempuan, sangat memuliakan orang yang datang ke rumahnya. Luar biasa. Katanya cinta Rasul. Pada alim ulama menghina, mencela, mencaci, menyakitkan. Ulama itu warisatul anbiya. Ulama itu pewaris pada Nabi. Jangan tahdur hal yang buruk, merasa diri paling mulia. Bapak-bapak sadar, tidak mungkin Anda adalah orang paling mulia. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin Anda paling mulia. Siapapun Anda yang di sini. Karena yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Terus diikuti kemuliaan itu para sahabat, para tabiin. Kita ini jauh.
Jadi jangan merasa paling mulia. Empai boleh ilmu dikit lah semulia mana. Lah sepakai mana. Jangan dulu, teliti lagi. Jangan merasa paling mulia, tetapi jadilah orang yang saling memuliakan. Itu ajaran agama. Para alim ulama tidak membawa risalah baru, tapi mengajarkan, menyampaikan bimbingan yang dilakukan oleh Rasulullah yang sebelumnya hadir. Yang keempat, saling jaga. Jangan saling melukai sesama muslim. Saling jaga, saling jaga perasaan. Jangan dikit-dikit di maka jemuan jamnal. Jemaah dikit langsung meruah dulu ini lu itu. Apalagi di masjid. Merasa paling lu ini menal. Jangan. Saling jaga hati. Manusia itu diciptakan dengan hatinya. Dan manusia itu memiliki rasa. Apalagi mak mengatu kadang jauh, Pak. Jujur. Jangan dikira orang diam itu tidak rasa sakit. Jangan. Karena mungkin dia memendam rasa. Apalagi kepada alim ulama. Jangan menanggap bagi jika ulama masuk neraka jahanam. Ulama di kerana neraka. Ketika kalian bicara ulama di kerana neraka, maka kalian membenci seluruh ulama. Dari zaman ini sampai zaman Rasulullah. Sampai ke akhirat nanti. Kata Rasulullah, apabila orang berkata demikian, membenci para ulama, maka dia sama menyakiti aku, kata Rasulullah. Paham nang ya kamu? Suka menyakiti Rasulullah dengan mencaci maki para ulama. Lah, itu bukan ajaran agama. Yang kelima, saling tolong, jangan saling celah. Ketika kita melihat orang yang kekurangan, ketika melihat orang yang kesusahan, janganlah kalian celah, tapi tolonglah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah di surah Al-Maidah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keadaan keburukan dan perbuatan dosa. Yang baik itu saling bantu membantu, bukan saling. Saya ngomong. Karena saat ini umat sudah begitu, Pak. Di masjid sama-sama cowok, tapi tidak mau saling bantu. Yang keenam, saling bimbing. Jangan saling rintangi. Ini perkara khotib, perkara imam, perkara ada ilmu, bukan lagi bimbing, tapi saling rintangi. Jangan si A, jangan si A, jangan si B. Pukua menjadi kenal, rumah kita dulu. Ada yang mengaku berpuasa karena tua, ada yang mengaku karena memiliki jabatan, atau yang lain sebagainya. Saling rintangi. Subhanallah, saling bimbing. Kalau ada yang salah diperbaiki, sama-sama dibimbing. Kalau imam belajar tentang kalau menjadi imam belajar tentang bagaimana imam. Kalau imam Jumat ada sunnah-sunnahnya disampaikan. Kalau rakaat pertama itu Al-Jum'ah suratnya yang dibaca. Kalau di rakaat kedua Al-Munafiqun. Ya kalau ada yang belum hafal ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang hafal Al-Jum'ah, di rakaat pertama baca Al-Jum'ah, di rakaat kedua belum hafal Al-Munafiqun, baca yang lainnya. Atau hafal Al-Munafiqun, jangan di rakaat pertama, tapi di rakaat kedua, begitu. Di sholat hari raya juga begitu. Ada sunnah-sunnahnya. Rakaat pertama surat Al-Alaq, itu surat Al-Alaq. Di rakaat kedua Al-Khosiyah. Imam harus belajar itu, dibimbing. Kapan perlu dilatih dulu sebelum tampil, dibimbing, bukan dirintangi. Nanti pelajari ini, pelajari itu. Kalau misalnya sanggup jamaah dan imamnya ada di hari raya itu surat Qaf dan surat Qamar, itu dibaca, Pak, bimbingan, bukan berinting. Itu mah ajan berat, bukan. Tetapi dikasih tahu ini. Salat witir dikasih tahu. Kalau rakaat pertama yang 3 witir itu surah Al-Alaq, yang kedua surah Al-Kafirun, yang ketiga baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dikasih tahu, saling bimbing sama-sama. Ada yang 4 tarawihnya, ada yang 2, sama-sama punya dalil.
Jangan sok sunnah. Ada yang merasa 4 terlalu sunnah banget. Memang dikerjakan semua sunnahnya, apa tidak? Sekarang mudah sekali orang saling sesatkan, saling bid'ahkan. Subhanallah, itu bukan ajaran Islam, Pak. Karena saling bimbing bukan saling rintangi. Yang ketujuh, saling berbagi kenikmatan. Jangan saling sakiti, terutama hati. Kalau ada rezeki, nunjuk jema, berbagi. Apalagi kemarin ada berkah Jumat, bagus itu. Berbagi kenikmatan dengan orang lain. Kita merasa lemah dengan apa yang Allah karuniakan, kita pun nunjuk jema, rumahnya maka terkasih lemah. Itu berbagi kenikmatan. Jangan salah pakai dalil. Jemaah bersedekah, kita nunjuk, kita makan, kita bicikkan, jangan riak. Salah dalil itu, Pak. Kalau kita yang bersedekah, kita yang berinfak, baru kita melarang diri kita untuk tidak riak. Kalau jemaah lain nak riak, no lemari kita bacalah jemaah. Dia mungkin untuk itu berjuang berbulan-bulan untuk melakukan kebaikan itu. Jadi salinglah beri kenikmatan, saling doakan yang terakhir, saling doakan agar selamat, bukan saling sesatkan dan bid'ahkan. Kenapa sekarang muncul, Pak? Jujur, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sesat, sama-sama doakan masuk neraka. Sedangkan orang muslim tidak dianjurkan demikian. Dianjurkan untuk saling doakan, alumana kini cerita kita sama-sama masuk surga. Kalau dia salah, ya Allah ampunilah ia. Kalau dia benar, maka rahmatilah ia. Begitu juga dengan jamaah kita. Kalau benar, rahmati kami ya Allah. Kalau salah, ampuni kami ya Allah. Jadi dengan demikian kita saling doakan husnul khotimah. Doakan yang khotib ini agar menjadi husnul khotimah, agar nanti bisa bersaksi di yaumil mahsyar orang-orang yang mendengarkan ini dan mengamalkannya. Doakan saya husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.